Selamat siang pemirsa, inilah Headline News pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Arizal. Pemirsa, hari ini DPR, DPD ini segera dilantik. Sudah dilantik maksud kami. Dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Valeri Budianto yang berada di gedung DPR. Halo, selamat siang Valeri. Ya Valeri, bagaimana situasi terkini di gedung DPR setelah saat ini akan menanti kepemimpinan baru DPR dan juga DPD RI? Ya, Andromeda Rizal yang saat ini berlangsung di DPR RI pasca berlangsungnya pelantikan pengucapan sumpah atau janji antara anggota DPR, DPD dan juga MPR RI adalah rapat internal fraksi di parlemen. Jadi ke-8 fraksi ini sedang berada di ruangan masing-masing melakukan rapat secara internal untuk nantinya menentukan apa langkah yang akan diambil ke depannya. Tentu yang menjadi pertanyaan utama adalah apa hal-hal yang nantinya akan dibahas dan juga apa hal yang sangat berkaitan dan juga sangat penting untuk dibahas ke depannya. Karena kita ketahui bersama untuk periode 5 tahun ini 2025 sampai 2029 akan ada sejumlah agenda dan oleh karena itu seluruhnya harus dibahas terlebih dahulu secara internal di ruangan fraksi masing-masing yang berlangsung sejak tadi pukul 13 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, hal lain yang juga dibahas dalam rapat internal fraksi adalah berkaitan dengan rapat yang digelar di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kenapa? Karena di pukul 15 waktu Indonesia Barat ini akan berlangsung rapat dengan pimpinan sementara DPR, DPD dan juga MPR RI dengan perwakilan dari partai politik. Jadi masing-masing dari partai politik nanti akan mengirimkan 3 orang untuk mengikuti rapat secara bersama-sama dengan pimpinan sementara DPR, DPD dan juga MPR RI. Nah, siapa sih sosok dari pimpinan sementara ini? Berdasarkan dari hasil rapat paripurna pagi hari tadi, pimpinan sementara adalah anggota tertua dan juga termuda, baik itu dari DPR, DPD dan juga MPR RI. Misalnya untuk dari DPR RI anggota termuda adalah Anissa Mahesa, sementara anggota tertua adalah Guntur Sasono, kemudian juga untuk DPD dan MPR RI anggota termuda adalah atas nama Laraswati, sementara anggota tertua atas nama Ismet Abdullah. Nah, nantinya dalam rapat tersebut akan ada sejumlah agenda yang dibahas, khususnya adalah terkait dengan hal-hal yang nanti berkaitan dengan rapat di malam hari nanti, tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, kita balik lagi ke apa saja dibahas di rapat internal nanti yang berlangsung saat ini, maksud kami di pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat adalah mengenai pembagian komisi, mengingat nantinya para anggota parlemen yang masuk ke dalam Kompleks Parlemen Senayan menjadi wakil rakyat ini akan terbagi dalam komisi-komisi. Namun tentu terkait dengan pembagian komisi ini juga masih belum bisa difinalkan karena kita ketahui bersama dalam Kabinet Prabowo Gibran mendatang akan ada rencana untuk penambahan kementerian, termasuk di dalamnya dibuka kemungkinan untuk menambah komisi, sehingga meskipun memang dibahas namun nanti terkait finalnya akan diumumkan apabila memang sudah ada keputusan yang resmi dari Kabinet Prabowo Gibran. Kemudian juga hal lainnya adalah yang dibahas pada rapat di pukul 15 waktu Indonesia Barat setidaknya ada 4 agenda. Yang pertama adalah apa saja rancangan jadwal acara rapat DPR. Ini harus disusun di awal mengingat untuk periode ke depan untuk menghindari adanya rapat-rapat yang tidak dilakukan atau rapat-rapat yang belum terjadwal, maka semuanya dilangsungkan atau direncanakan secara garis besar di awal terlebih dahulu. Kemudian untuk agenda kedua adalah penerapan pembentukan fraksi DPR. Seperti yang saya bahas sebelumnya, kalau saat ini ada fraksi-fraksi, ada 8 fraksi, kemudian juga ada 11 komisi, nanti akan dibahas secara rinci meskipun memang keputusannya belum final. Mengapa? Karena untuk pimpinan saja saat ini sifatnya masih sementara, jadi bukan pimpinan definitif yang nanti akan menjabat selama 5 tahun mendatang. Kemudian agenda ketiga untuk di rapat pukul 15 waktu Indonesia Barat adalah membahas tata cara penetapan calon ketua dan wakil ketua pimpinan. Ini sangat penting karena nanti akan ada metode-metodenya, apakah akan dilakukan secara aklamasi atau mungkin musyawarah mufakat, voting, ini semuanya nanti akan dibahas sehingga nanti akan disepakati terlebih dahulu sebelum rapat paripurna akan digelar. Nah, dan agenda terakhir adalah membahas persiapan pengucapan sumpah pimpinan DPR. Mengingat untuk pengucapan sumpah pimpinan ini harus dilakukan dalam waktu yang cukup dekat sehingga memang seluruhnya harus dibahas dan menjadi rangkaian yang dibahas pasca pelantikan berlangsung, yaitu dari pukul 13 hingga nanti pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Andrew. Lalu Valeri, bagaimana mekanisme penentuan pimpinan DPR dan juga DPD yang akan berlangsung beberapa saat lagi?
Ya, Andro, rencananya pada pukul 19 malam hari nanti akan dilangsungkan rapat paripurna kedua di hari ini, dan rapat paripurna ini, di rapat inilah nanti akan diputuskan siapa sosok pimpinan DPR, DPD, MPR yang akan menjabat selama satu periode 5 tahun mendatang. Tentunya ini juga akan menjadi pertanyaan karena memang agenda rapat paripurna ini baru akan digelar di malam hari nanti dengan sejumlah agenda. Jadi tidak hanya menentukan pimpinan DPR secara definitif, melainkan juga ada agenda lainnya. Pertama adalah penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI, tentu ini penting seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah penetapan pimpinan DPR RI, akan ada 5 dari pimpinan DPR RI, 1 ketua dan lainnya adalah wakil ketua DPR RI. Kemudian yang ketiga adalah pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Sama seperti yang melantik dari anggota DPR, DPD, dan MPR RI pagi hari tadi dilantik langsung oleh Ketua MA, maka malam hari nanti juga Ketua MA Syarifuddin yang akan langsung melantik siapa sosok yang terpilih menjadi pimpinan DPR, DPD, dan juga MPR RI. Kemudian untuk agenda 5 adalah akan dilangsungkan penyerahan dari pimpinan sementara kepada pemimpin terpilih. Jadi dari pimpinan sementara di pagi hari tadi akan langsung menyerahkan kepemimpinannya kepada pemimpin yang sudah definitif. Lalu agenda yang kelima adalah penyerahan palu dan buku memori, dan yang terakhir adalah akan ada pidato pimpinan Ketua DPR RI terpilih. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah siapa saja sosok yang akan terpilih menjadi pimpinan khususnya untuk DPR, lalu juga DPD dan juga MPR RI. Kami sudah sempat mewawancarai sejumlah anggota dari masing-masing fraksi tadi pasca pelantikan berlangsung. Setidaknya kalau dari PDI Perjuangan sudah ada sejumlah nama dari pimpinan DPR RI yang diusulkan, yaitu untuk ketua ini diusulkan oleh PDIP akan diisi oleh Puan Maharani, untuk wakil dari Partai Golkar adalah atas nama Adis Kadir, wakil dari Partai Gerindra Sufmi Dasko, wakil dari Partai Nasdem Saan Mustafa, dan wakil dari PKB adalah Faisal Riza. Tentu ini masih satu usulan dari satu partai politik, masih ada 7 partai politik lainnya yang harus memberikan suaranya dan juga usulannya sebelum nantinya akan ditentukan secara definitif di rapat paripurna malam hari nanti. Itu tadi untuk DPR. Sementara untuk DPD RI juga disebutkan akan ada persaingan ketat antara Lanyala Mataliti dengan Sultan Bakhtiar. Nanti akan ditentukan secara aklamasi, bisa jadi secara aklamasi maupun mekanisme pemilihan lainnya untuk menentukan siapa nanti akan menjabat dari semuanya. Kemudian juga kan kita ketahui bersama bahwa Komeng yang juga menjadi salah satu anggota DPD RI pagi ini ternyata mendapatkan suara terbanyak. Namun apakah dibuka kemungkinan Komeng yang merupakan pendatang baru di parlemen ini dapat menduduki posisi ketua DPD atau akan dikalahkan dengan posisi senior yaitu Sultan Bakhtiar dan juga Lanyala Mataliti. Sementara untuk ketua MPR RI hingga saat ini juga informasi yang beredar sepertinya akan diusulkan untuk dijabat oleh dari fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani. Kita akan sama-sama nantikan rapat paripurna yang akan berlangsung malam hari nanti. Seluruhnya akan berkaitan mulai dari rapat pukul 13, 15, dan juga 19. Kita akan nantikan malam hari nanti. Sementara demikian, Andro, kembali Anda di studio. Baik, terima kasih Valeri Budianto melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.